Kita niku nyuwun sewu wasatiyah para rawuh. Harus wasatiyah, sebab kalau enggak wasatiyah itu ujung-ujungnya ambil satu dalil buat dalil yang lain. Kalau enggak wasatiyah, ambil agama satu sisi, buat sisi agama yang lain. Padahal perintah Quran buat itu enggak boleh. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang telah disampaikan Rasul padamu, ambil semua. Nggak boleh ada yang dibuang. Nah, supaya nggak ada yang dibuang, maka harus pakai thoriqatul taufik, thoriqatul jam'i wa taufik bainal adillah. Mesti mencari titik temu antar berbagai dalil yang barangkali secara zahir muta'aridah, yang secara zahir koyok-koyok bertolak belakang. Mau nggak mau harus wasatiyah, ambil jalan tengah, mempertimbangkan dari berbagai dalil dan berbagai sisi, baru diambil keputusan. Nyun sewu, mulai dari masalah kecil-kecil, fisik kita nih, kebutuhan fisik kita niku nuruti cangkem nopo nuruti yang lain. Lek nuruti cangkem nyuwun sewu, sate enak pangan, es podeng enak diombe, soto babat gurih ya dipangan. Lek nuruti cangkem, tapi mestinya kita akan juga memperhatikan aspek yang lain. Ojo mok pol-pol nih, ngombemu legi diabetmu kumat. Ojo mok pol-pol nih nuruti satu sisi, niki tok darah tinggimu kumat. Ojo mok pol-pol nih nuruti niki, asam uratmu kumat. Kepingin kaya apapun ini, pengen menikmati sate yang manis-manis, mesti harus menimbang aspek yang lain. Akhirnya ambil jalan tengah, mesti wasatiyah. Para rawuh, mas-mas, ono sing ekstrim, saya ekstrim sunah Rasul. Rasul mengatakan rabi wong wedok kudu sing memenuhi syarat papat. Ayu tenan, sugih tenan, nasab tenan, din akhlaknya yo. Wah, nyapa tuh kang rabi-rabi umur 40. Aku pengen sunnah Rasul ya. Iki ayu tapi rapate solihah. Iki solihah tapi rapate ayu. Iki sugih tapi rapate nasab. Padahal Nabi menganjurkan tungkahul mar'atu li arba'in. Nggak bisa hanya melihat satu sisi itu tok. Delokon sisi dari sampean juga. Yang gantengmu iku piro? Gantengmu piro, nasabmu sepiro, sugihmu sepiro, ngalimmu sak piro. Lah kok ngersakne anake putrine Gus Kafabi ya, Masya Allah ya. Pada akhirnya kan ya tetap ambil jalan tengah. Kini mudun didik, kini munggah didik, dadi ngoten nomor rawuh. Ini mesti wasatiyah dalam hal apapun. Ada kalau panjenengan ngaos Bulughul Maram, ja'a ilaiha rohtun, salah satu rohtin, ada 3 orang sowan kepada Siti Aisyah. Lalu mereka bertanya tentang ibadah di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu ngibadahi sepinten. Setelah dijawab Siti Aisyah, ka'annahum taqalluha, mereka menganggap, Nabi tiba ingin badai titik yo. Terus yang satu bersumpah, demi Allah, saya tahajud terus, la aku mulai wala arqud. Saya akan sholat malam terus, gak turu-turu. Yang satunya la asumun nahar, aku poso terus, wala uftir, boten mokel-mokel. Yang satunya, aku zuhud terus, gak rapi. Pokok ini wis ekstremis, model-model radikal, tapi lupa sisi yang
lain. Dilalah pas mereka bilang-bilang begitu, Nabi rawuh. Terus Nabi dawuh, antumul ladzina taquluna kada wa kada. Sampeyan yo sing ngucap ngene-ngene mau. Nggih Nabi. Ojo ngono. Wallahi inni la atqakum wa akhsyakum lillah. Soal takwa, soal khosyah, saya yang paling takwa. Saya yang paling khosyah. Tapi orang ngono kuwi cara mengekspresikan ketakwaan. Walakinni akumu wa arqud wa asumu wa uftir wa atazawwajun nisa. Ini sunai Nabi. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Sunnah Nabi jalan tengah. Yo sare, yo tahajud, yo zuhud, yo rapi, yo poso, yo mukel. Terus Ibnu Umar sowan Kanjeng Nabi dicekel mrikine. Alam ukhbar annaka taqumul lail wa tasubun nahar. Rumangsamu aku ra krungu ye. Rumah samu aku ra ro ye. Sama lek awan poso, lek bengi tangi lek bojomu lek mau kleler. Apa gunane mau rapi? Aja ngono, fa inna li ainika alaika haqqan wa inna li jasadika alaika haqqan wa inna li zaujika alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Lagi-lagi itu juga bersikap berislam beragama dengan menimbang berbagai sisi, harus wasatiyah. Nah sekarang kita niku sedang demam agama, katanya mereka ghirah, tapi hanya dari satu sisi, abai terhadap sisi yang lain. Nyun sewu, dokter alumni umum, bukan alumni YN Tulungagung. Makanya mungkin setelah turun harus segera membuat proposal bikin kedokteran, harus biar ada kedokteran sing iso ngaji. Alumni Madin UIN Tulungagung den. Lek mboten mengke payah dokter ahli bedah, tim bedah 4 orang. Top agamane sampai bathuke ireng. Sholat awal waktu top adzan langsung budal. Dan dilalah pas ngoperasi pasien tengkorak sing buka. Krungu adzan. Langsung dokter papat sik tak tinggal sholat. Iki sunah Rasul ya matekno. Sepenting apapun as-sholatu ala waktiha, memperhatikan perintah syarat awal al-wakti, tapi juga tidak kalah penting memperhatikan aspek syarat yang lain. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a la darara wala dirar. Jadi kalau dokter NU menunda sholat zuhur sampai jam 2, bukan dia nggak menjaga agama, mungkin dia agak lari dari dalil ini, tapi dalam rangka nyekeli dalil yang lain. Hada din wa hada di. Kayak Umar bin Khattab pas ada wabah lari dari itu biar nggak ketularan. Lo Umar kok sampean lari? Apa sampean takut takdir? Takut kodok kematian? Oh enggak lah kok lari. Nafirru min qada'illah ila qada'illah. Kalaupun nyun sewu saya mati di sini takdir, saya di sana juga menuju takdir. Enggak ada yang tidak takdir, tapi ikhtiar. Seharusnya para rawuh kalau dokter itu ngerti hukum, ngoperasi pasien krungu adzan, terus mereka musyawarah. Ini kira-kira kurang berapa jam? Kira-kira 4 jam sampai 5 jam selesai. Berarti sampai jam 5 sore selesai? Ya, selesai. Ayo kita berempat niat jamak takhir. Tarkus sholat tidak. Terus melakukan sesuatu yang yadurru bil marid,
yang membahayakan pasien juga tidak. Dia tetap sholat tapi jamak takhir, toh ada rujukan di Sahih Muslim, Nabi pernah menjamak padahal nggak musafir, nggak apa-apa. Ya termasuk kalau menurut Imam Malik itu karena hujan, mungkin juga karena repot dan yang lain-lain. Nah dengan begitu syaratnya kepegang, sisi kemanusiaannya juga kena. Panjenengan kerampokan, kelambin tek, sarung tek, celonon tek, kantun sing paktok. Pagi enjing wancine sholat subuh. Terus IMF tuh kintil pun dereke, Kang Dang Renyo, aku kerampokan arep sholat subuh, sarungku digondol kabeh. Iki karek sing paktok. Dijawab kali dereke, aku iso teko tapi jam 6. Lho jam 6 subuh entek. Ngenteni nutup aurat. Full nutup aurat full. Ini syariat. Tapi waktune telas khurujul waktu. Atau gandoli perintah, enggak boleh ngeluar waktu sholat. Tapi enggak nutupi syariat. Ketika dia gandoli perintah harus sholat ala waktiha, dia timpang di sisi lain enggak nutup aurat. Ketika dia berperintah tutup auratmu, tapi hilang ngelakoni perintah as-sholatu ala waktiha, ambil jalan tengah, akhirnya terus tetap sholat di awal waktu, meskipun sempakan tok, tapi teng jero kamar lampune dipateni, ngoten lho. Engko dupeh, ora apa-apa wong darurat. Terus mau sentrong lampu ya aja. Di mana-mana pada akhirnya jalan tengah.